Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, khususnya kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran SKI pada materi penyebaran Islam di Nusantara. Pada kesempatan yang lalu, kita telah mengawali dengan video conference, yaitu tentang cara masuknya Islam ke Indonesia. Di video kali ini, kita akan menyelesaikan bab pertama, yaitu tentang penyebaran Islam di Indonesia, yaitu tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia melalui jalur mana saja. Kemudian teori masuknya Islam ke Indonesia, bukti-bukti adanya penyebaran Islam di Indonesia, dan alasan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video konferensi yang kemarin, kita telah mempelajari tentang materi ini, yaitu cara Islam masuk ke Nusantara. Tentunya kalian sudah memahami. Ada 5 cara Islam masuk ke Nusantara. Ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Kelima cara ini merupakan metode untuk menyampaikan nilai-nilai agama Islam kepada pribumi di Indonesia. Setiap kondisi pasti ada caranya masing-masing. Nah, kali ini kita tidak akan membahas pada poin ini, kita akan melanjutkan pada bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Di sini ada beberapa teori yang bisa kita pelajari. Ada 3 teori yang menyatakan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat atau India. Bahwasanya Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Gujarat adalah salah satu kota di India pada abad ke-13 Masehi. Teori kedua, teori Persia, Islam dibawa oleh para pedagang dari Persia, yaitu dari negara Iran, pada abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, teori Makkah, yaitu Islam dibawa oleh para pedagang dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Nah, ketiga teori ini bisa kita pakai dan bisa menjadi dasar, karena masing-masing teori memiliki bukti sendiri. Namun yang paling dianut oleh orang Indonesia adalah teori Mekah, yaitu Islam dibawa oleh para pedagang dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Rute jalur penyebarannya ada 2. Jalur utara dari Arab, kemudian ke Damaskus, ke Baghdad atau Irak, ke Gujarat, Sri Lanka, sampai ke Indonesia. Ini rute perjalanan para pedagang menuju ke Indonesia. Kemudian jalur selatan ada Arab, kemudian ke Yaman, ke Gujarat, ke Sri Lanka, dan ke Indonesia. Itulah teori masuknya Islam ke Nusantara dan rute penyebaran Islam ke Nusantara. Yang terakhir adalah bukti-bukti tentang penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu bukti yang tertua yaitu adanya makam orang Islam yang bernama Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur, yang mana makam ini memiliki batu nisan yang bertuliskan Arab. Menurut penelitian, kerangka makam ini yaitu pada tahun 1082 Masehi. Sehingga dipastikan pada saat itu penyebaran Islam sudah berlangsung di Jawa.
Islam berkembang sangat cepat sehingga para pedagang berinteraksi dengan penduduk setempat, hingga akhirnya dapat mendirikan kerajaan Islam untuk memperkuat kedudukan Islam di Nusantara. Adapun kerajaan yang pertama kali dibuat atau didirikan adalah Samudra Pasai yang ada di Sumatera sebagai kerajaan Islam pertama. Selain itu, juga melemahnya kerajaan Majapahit yang mana beragama Hindu-Buddha. Islam juga mudah diterima oleh masyarakat karena syarat masuk Islam sangat mudah, hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian, Islam tidak mengenal kasta. Upacara keagamaannya sederhana, dapat menyesuaikan tradisi, dan karena runtuhnya Majapahit pada tahun 1527 Masehi. Begitulah materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian serap dengan baik. Pada kesempatan pembelajaran berikutnya, kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang kerajaan Islam di Nusantara. Silahkan persiapkan materi di buku kalian, silahkan kalian baca di rumah. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.